Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirsi Halimatus Sadia, NIM 211420083, kelas 2C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapatkan pada perkuliahan mata kuliah Filsafat Umum semester 2. Dan yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian filsafat tersendiri. Filsafat dalam bahasa Arab disebut falsafah, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Dan orang yang berfilsafat disebut filosof. Yang saya ketahui, filsafat merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mengandung sebuah kebenaran-kebenaran. Dan ilmu filsafat mengkaji mengenai alam semesta, manusia, dan juga mengenai Tuhan. Di dalamnya tersendiri, ilmu filsafat mempunyai cabang-cabang, yaitu cabang estetika, idealis, dan juga ilmu filsafat itu sangat empiris, kritis. Filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengkaji secara jauh dan secara dalam mengenai sesuatu hal dan tidak hanya dikaitkan oleh beberapa. Dan juga ilmu filsafat mementingkan humanisme. Selanjutnya ada kaitan filsafat dengan agama. Dalam agama tentunya kita mempunyai sumber-sumber, yaitu dalam kitab, dan contohnya jika dalam agama Islam yaitu Al-Quran. Adapun sejarah filsafat pada zaman Yunani kuno. Seperti yang diketahui bahwa bangsa Yunani sangat mementingkan kepercayaan tentang ramalan-ramalan dan juga dongeng-dongeng. Namun pada abad ke-6 Masehi, datang seorang tokoh, salah satunya yaitu Thales yang mematahkan hal tersebut. Thales lebih mempertimbangkan ilmu pengetahuan yang dikaji secara lebih realistis dan logis agar dapat dipercaya ketentuan kebenaran maupun tidaknya dibandingkan dengan ramalan-ramalan dan dongeng-dongeng yang hanya diperkirakan oleh orang-orang tertentu saja. Di sana, Thales membuktikannya dengan ramalan gravitasi bumi. Ketika seorang ulama ingin menentukan sebuah hukum, maka selain dilihat dari kitab, kita juga perlu mempertimbangkan dengan ilmu pengetahuan yang ada, yaitu ilmu filsafat. Dan tentunya ilmu filsafat dengan ilmu agama sangat berkaitan antara satu sama lain, di mana para tokoh agama akan memperbandingkan hukum tidak hanya mengenai kitab, namun juga secara rasional dan ideologis mengenai ilmu pengetahuan. Tokoh yang sangat berperan utama pada perkembangan filsafat di zaman Yunani kuno yaitu Thales. Thales mendapati julukan dari Aristoteles yaitu The Father of Philosophy. Dan pada saat itu Thales mempunyai jasa yaitu meramal gerhana matahari yang tentunya ramalan tersebut tidak hanya diramal semata-mata melainkan dipertimbangkan dengan ilmu pengetahuan metafisika dan yang lainnya. Selanjutnya ada filsafat pada abad pertengahan. Di sana perbedaannya dapat mencolok karena dominasi sebuah agama, di mana di dalamnya ada yang percaya mengenai ilmu-ilmu Yunani kuno dan ada pun yang sangat menolak ilmu-ilmu filsafat. Dan filsafat pada zaman modern yaitu dimulai pada saat masa-masa Renaissance di mana menghidupkan kembali kerajaan Romawi dan Yunani. Selain itu, pada abad ke-18 muncul masa pencerahan atau yang disebut Enlightenment atau juga Aufklärung yang menghasilkan tokoh-tokoh empirisme. Menurut saya pribadi, ilmu filsafat sangat diperlukan untuk menjalani dalam kehidupan ini, filsafat sangat diperlukan sebagai penimbang antara suatu hal yang setidaknya harus dipertimbangkan mengenai secara ilmu pengetahuan, baik itu yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, maupun metafisika. Sebab karena itu, kita harus mempelajari filsafat dengan bersungguh-sungguh dan tidak menyepelekan ilmu filsafat, karena ilmu filsafat merupakan inti dari segala ilmu. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan mengenai mata kuliah filsafat pada semester 2 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.